Halo semuanya, welcome to my channel. Selamat datang di channel gua, Raka Motovlog. Terima kasih buat teman-teman yang udah support channel gue ini dari awal sampai di hari ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan rezeki lancar. Amin. Oke teman-teman, jadi video kali ini gua mau cerita, berbagi pengalaman gua. Jadi pengalaman ini tuh lebih arahnya ke berbau horor gitu ya. Oke, tapi nggak apa-apa sih. Ini buat saling menginformasikan aja, saling berbagi aja ya. Jadi gua tuh start dari Depok, rumah gua. Itu gua berangkat tanggal 7 November 2022. Tadinya niatnya gua di hari itu, di tanggal itu gua mau berangkat itu jam 2 atau jam 3 dini hari lah. Cuman karena memang bini gua bilang gua untuk istirahat sejenak, karena tidur dulu walaupun sebentar itu jauh lebih baik ketimbang gua begadang. Oke, jadi gua turutin, gua coba untuk tidur dulu, tapi gua malah kebablasan. Alhasil gua malah bangun jam 5 subuh, langsung gua prepare, langsung gua siap-siap, gua kemas-kemas semua barang-barang gua, dan akhirnya gua berangkat jam setengah 6 subuh. Ya, gue berbarengan dengan anak-anak sekolah yang pada berangkat sekolah sama orang-orang tua murid yang lagi nganterin anaknya mau pergi ke sekolah. Oke, singkat cerita, gue itu tiba di tujuan jam 9 malam. Nah, ini ada cerita menariknya nih. Seperti yang tadi gue bilang, agak berbau ke mistis dan horor. Jadi sebelum gue tiba di lokasi tujuan, ini gue melewati berbagai macam kendala yang bisa dibilang pengalaman gue cukup menegangkan juga ya. Oke, jadi cerita ini selama dalam perjalanan ketika gue melewati wilayah Desa Bawang, Deles, tanjakan Kerakalan, kemudian sampai Tol Kayangan dan sampai di lokasi Dieng ini, itu gua posisinya malam. Jadi pengalaman yang cukup menegangkan itu ini dimulai ketika gua pas masuk di tanjakan Kerakalan sampai lewat Tol Kayangan. Ya inget ya teman-teman, ini gua posisinya malam. Perkiraan gua sih sekitar jam setengah 8 malaman lah ya. Tiba-tiba kamera gua itu mati, nggak bisa hidup, nggak bisa gue hidupin. Gue itu kan sengaja record, gua rekam dari awal perjalanan sampai gua tiba di lokasi tujuan. Nah, ketika gua masuk ke tanjakan Kerakalan sampai Tol Kayangan itu, gue juga bingung, kok tiba-tiba kamera gua itu nggak mau hidup, nggak bisa dihidupin. Padahal baterai kamera gua tuh baru aja gua ganti, belum lama. Akhirnya gua berhenti sebentar, coba untuk berinisiatif ganti baterai baru, karena gua bawa baterai cadangan itu sampai 4. Setelah gua ganti sama baterai cadangan yang satunya, gua hidupin, tetap nggak mau hidup. Padahal baterai semua tuh habis gua cas-casin semua, habis gua pastikan penuh, karena gua kebetulan juga bawa power bank. Tapi tetap nggak bisa juga. Gua ganti lagi sama baterai yang satunya dan gue coba untuk hidupin, masih nggak bisa hidup. Sampai baterai yang terakhir cadangan yang gua punya ini gua coba untuk ganti dan gue hidupin, gue nyalain, tetap nggak bisa juga. Alhasil gua nggak bisa nge-record pada saat itu. Gue jadi bingung sendiri kenapa bisa seperti itu. Tapi karena keadaan gue pada saat itu, posisinya gue malam, posisinya juga gue kiri kanan hutan, nggak tahu ini daerah mana. Pokoknya yang gue tahu itu gue ngelewatin Tol Kayangan, ada bacaannya soalnya di situ. Gue coba untuk lanjutin deh perjalanan gue akhirnya. Karena minim pencahayaannya juga, lampu juga
gua ngerasa kayak motor gua doang yang nyala di situ gitu, nggak ada lampu lain. Artinya memang sekeliling tempat gua berhenti itu tuh gelap gulita, bener-bener gelap. Kira gua coba untuk lanjutin perjalanan gua, gak apa-apa deh, nggak kerekam juga. Nah, belum sampai di situ untuk apa yang gue rasain. Selanjutnya gue itu ngendus bau berbagai macam yang sifatnya tuh aneh. Mulai dari bunga melati, yang bau singkong bakar lah, sampai bau busuk bangke. Ya tapi gue coba untuk mensuges pikiran gue lebih positif lagi aja. Ya namanya dalam perjalanan, ya mungkin kalau bau melati itu daerah sini dekat plantation melati lah, atau ada yang menanam bunga melati lah. Nah untuk yang singkong bakar ini ya mungkin karena memang ada rumah juga walaupun jauh, ya mereka mungkin ada yang lagi bikin singkong bakar kali. Nah mengenai bau bangke sendiri ya namanya di hutan kan, ya mungkin ada binatang liar yang mati, entah burung, entah kampret, entah apa gitu. Setelah itu seling berapa waktu, nggak lama dari aroma-aroma yang gua rasain dan gua endus tadi, tiba-tiba gua ngedenger tuh suara gamelan, pelan, halus, lirih, tapi jelas itu suara gamelan. Entah siapa yang main malam-malam, entah di mana, gua nggak mikirin dan gua nggak mau tahu lah. Tapi yang jelas sih aneh gitu, malam-malam ada suara seperti itu di hutan. Nah kemudian lampu depan motor gua tiba-tiba itu mati hidup sampai 6 kali kalau gua perhatiin tuh. Lagi dan lagi gua selalu berpikiran positif, karena mungkin juga gua tadi habis ngelewatin banyak jalanan tuh yang berlubang dan cukup rusak ya. Gue coba untuk positif gitu aja, mungkin kendor soketnya. Ya untungnya sih motor gua mesinnya nggak ada trouble, nggak sampai mati lah. Tapi gue berpikir lagi, coba untuk gua ingat-ingat lagi nih, kayaknya atas kejadian tadi itu gue yakin ini ada yang nggak beres nih. Dan ya gue langsung saat itu juga gue berdoa, gue minta pertolongan dan perlindungan sama Allah, sambil bibir gue langsung bersolawat sepanjang jalan. Dan alhamdulillah akhirnya setelah gue berdoa dan gue mendawamkan solawat, ya hati dan pikiran gue yang tadinya benar-benar bisa dibilang panik ya, karena cukup menegangkan juga, karena malam-malam gue tuh sendirian ngalamin kejadian yang aneh-aneh tadi. Setelah gue berdoa dan gue mendawamkan sholawat, hati dan pikiran gue jadi lebih tenang. Akhirnya alhamdulillah tiba di tujuan dengan selamat. Cuma ya yang disayangkan itu tadi, gue jadi nggak bisa punya dokumentasinya ya, karena kamera gue trouble. Nggak tahu kenapa yang tiba-tiba tadi nggak mau hidup aja pokoknya. Padahal baterai udah gue ganti, sama baterai cadangan itu ada 4, dan gue udah pastikan semuanya itu baterai dalam keadaan full. Singkat cerita, gue sampai di lokasi jam 9 malam. Kemudian foto-foto sebentar dan gue langsung cari tempat penginapan atau homestay ya. Dan kebetulan gue pilih Red Doors untuk gue istirahat, dan gue lanjutkan nanti besok paginya lagi. Ya jadi atas kejadian dan pengalaman yang gua ceritakan tadi, yang gua sampaikan untuk berbagi, gua mau menyampaikan pesan-pesan dari gua ini buat semua teman-teman yang mau kemanapun, mau ngapain, jangan lupa untuk selalu berdoa, baik sebelum, saat, dalam perjalanan, dan ketika sudah sampai di lokasi tujuan. Oke, gitu aja pesan dari gua. Semoga teman-teman suka, semoga video ini bermanfaat. Kalau teman-teman suka dengan channel gua,
subscribe channel gua. Jangan lupa untuk like, share, dan komen. Terima kasih. Silahkan menikmati perjalanan dan suasana di video ini.